Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Hari ini kita dapat bertatap muka kembali, ya. Kita sudah mulai melakukan ibadah konvensional. Puji Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri tema, jangan bertanya kepada Tuhan mengapa. Amin. Apa saudara? Jangan bertanya kepada Tuhan mengapa. Ya, puji Tuhan. Dalam waktu belakangan ini, banyak sekali atau sering sekali banyak orang bertanya-tanya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan musibah ini terjadi? Mengapa Tuhan kok izinkan kemalangan itu terjadi pada diri saya? Mengapa Tuhan kok izinkan sesuatu yang sangat menakutkan kepada diri saya? Dan mengapa Tuhan kok izinkan pencobaan selalu terjadi dalam kehidupan saya? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Demikian? Saudara pernah bertanya demikian? Dan mengapa Tuhan hari ini, sampai hari ini Tuhan, kok izinkan pandemi COVID-19 terjadi, melanda di seluruh negara di dunia ini? Mengapa Tuhan? Mengapa? Ya? Dan ini akan mempengaruhi semua kehidupan manusia. Ya. Dan ini akan mempengaruhi terpuruknya semua sektor yang ada di dunia ini. Ya. Bahkan merusak seluruh tatanan dalam kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Sehingga sampai orang percaya anak-anak Tuhan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Ya, dengan terjadinya COVID ini yang melanda ke seluruh dunia, sehingga banyak anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang mulai meninggalkan Tuhan, yang mulai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Sehingga bertanya, mengapa Tuhan terjadi demikian? Apa kuasamu tidak ada saat ini? Apakah kuasamu tidak berlaku sampai hari ini Tuhan? Saudara pasti bertanya-tanya, Bapak Ibu saya kasih. Dan pagi hari ini firman Tuhan dapat menguatkan Bapak Ibu saudara kasih yang hadir. Dan saya juga mengalami Bapak Ibu saudara kasih. Bukan saudara saja, dampaknya juga bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Saya juga bertanya kepada Tuhan, tetapi setelah saya mengerti kehendak Tuhan, mulai belajar firman Tuhan. Mengapa ini terjadi? Ya, bagi setiap orang. Ini tidak terjadi hanya untuk bagi orang percaya Yesus saja. Seluruh dunia mengalaminya. Seluruh dunia. Tidak ada seorang pun yang tidak terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Saya mau tanya, siapa yang tidak terdampak boleh angkat tangan? Saya tidak pernah terdampak Pak. Saya tetap Pak diberkati Tuhan. Ya. Saudara kekasih dalam Tuhan, saya juga terdampak ya. Meskipun saya sudah vaksin 2 kali, saya juga terkapar dengan pandemi COVID-19 ini saudara. Ya, jangan saudara bertanya, Pak, apakah dengan vaksin saya 2 kali sudah kebal? Jangan main-main Bapak Ibu saudara kasih. Intinya kalau saya cermati, kenapa kita bisa kena COVID-19 ini setelah vaksin 2 kali juga?
Karena imun kita sedang turun, drop. Itu aja pertanyaannya. Kalau imun saudara drop, turun, ya sudah, pasti kena. Saudara enggak usah banyak-banyak cerita atau hal-hal yang terlalu sulit dengan pandemi ya. Saudara kena batuk pilek aja. Itu kan salah satunya imun saudara turun. Kena batuk, kena pilek, betul enggak? Setuju enggak Bapak Ibu saudara kasih? Nah maka itu saudara kekasih dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan masih berlaku sampai hari ini. Saudara harus tetap mengandalkan Tuhan. Tidak ada satupun yang di muka bumi ini bisa kau andalkan. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berjanji keadaan hidup manusia akan semakin baik-baik saja. Ingat ya. Ya, firman Tuhan ini berjanji, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah berjanji bahwa keadaan hidup manusia akan semakin baik-baik saja. Terlebih menjelang akhir zaman, saudara. Akan datang masa yang sukar. Ya, tergenapi firman Tuhan ini. Hidup manusia tidak akan lebih baik. Tetapi kita akan masuk di dalam masa yang sukar. Dan masa yang sukar ini mulai hari ini. Saudara harus siap menghadapi masa yang sukar ini. Amin. Saudara harus berani mengandalkan Tuhan hidupmu. Jangan saudara berkata, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Apa kuasamu tidak bisa berlaku sampai sekarang atau tidak berkuasa atas hidup saya? Saya sudah orang benar, Pak. Ya, saya ke gereja, berdoa, berpuasa, membaca firman Tuhan, ya, melakukan hal yang baik dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya, ya. Tetapi juga terkapar juga kena pandemi, dampak kena pandemi COVID-19 atau 19. Tetapi Tuhan berjanji, saudara. Tuhan tidak pernah berjanji akan semua kita akan semakin baik. Tetapi Tuhan berjanji. Ingat saudara, pegang ayat ini sampai kau menghembuskan napas terakhir. Pegang. Matius 28 ayat 20a dikatakan, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Amin. Aku akan menyertai engkau. Itu kata Yesus sendiri. Ya, menyertai engkau sampai akhir zaman. Haleluya. Puji Tuhan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penggenapan firman Tuhan saat ini akan datang masa yang sukar, akan sangat berdampak kepada setiap manusia. Baik itu orang dunia maupun sekalipun orang percaya, anak Tuhan. Sama-sama mengalami masa yang sukar. Bapak Ibu, terima kasih dalam Tuhan. Sebagai orang percaya yang memiliki Yesus harus berbeda dengan orang dunia, Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi persoalan, kita harus berbeda. Berbeda dalam hal apa? Berbeda di dalam hal kita bersikap untuk memahami persoalan tersebut. Tentunya sebagai orang percaya, anak Tuhan, satu, harus memiliki mental yang kuat. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, harus memiliki respon yang benar. Puji Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Harus memiliki kesadaran dan ingat apa yang Tuhan katakan. Ya, apa yang Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudara kasih. Ingat firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Pengkhotbah ayat ketiga, ayat 1 dan 2. Ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Saudara bisa baca nanti kelanjutannya sampai ayat ke-8 karena kita mengejar waktu. Nah, mari kita baca bersama-sama ayat ini. Ya, saudara dengar ya. Yang pertama, Tuhan berjanji menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Amin. Yang kedua, ini saudara baca. 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya.
Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara baca sendiri sampai ayat 8. Amin. Ini adalah ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat manusia. Ya, kalau saudara mengatakan kok bisa mati, Pak yo? Kenapa? Nah, kan tanya gitu. Orang itu baik, Pak. Orang itu anak Tuhan. Orang itu sudah luar biasa baiknya. Tapi kenapa bisa mati, Pak? Loh, itu ketetapan Tuhan. Ya, ada lahir, ada waktunya untuk meninggal. Bapak Ibu saudara kasih. Apa saudara saya tidak mengalami? Saya sangat mengalami. Putra saya paling besar juga dipanggil Tuhan pulang. Tapi saya sadar memang Tuhan itu ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Itulah ketetapannya. Ya. Terus lanjut Bapak Ibu. Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya terangkan ini ya. Puji Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia, ayo mari Bapak Ibu, kita baca keras-keras ya. Puji Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan ke dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji Tuhan. Yang percaya firman Tuhan katakan bersama. Amin. Saudara, kalau saudara baca hal tersebut, ianya siapa ini huruf besar? Tuhan Bapak Ibu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya apa saudara? Artinya tidak selamanya persoalan itu membebani hidup saudara. Ingat? Sudah paham ya saudara sampai sini ya? Berarti segala persoalan yang ada di muka bumi ini tidak selamanya persoalan itu membebani hidup saudara. Persoalan itu ada saatnya selesai. Amin. Karena Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya sebuah persoalan itu ada saatnya selesai atau ada tanggal kadaluarsanya. Seperti segala makanan dan minuman yang dikemas selalu ada tanggal kadaluarsanya. Jadi berbicara soal waktu, jawaban Tuhan, baik itu Tuhan menjawab saat ini sekarang. Tuhan menunda jawaban itu kemudian. Atau tidak sama sekali dia tidak menjawab doamu. Itu hanya yang memiliki otoritas dan kedaulatan penuh adalah Tuhan. Saudara didoakan, baik itu. Tapi kalau kehendak Tuhan lain, saudara berangkat. Apakah doa saudara tidak mempan, tidak sakti, dan tidak sebagainya? Saudara tahu kan? Karena hidup dan mati manusia ada di tangan Tuhan. Itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Dan waktunya itu juga menjadi otoritas dan kedaulatan penuh Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan. Ya, kita tidak bisa memaksa Tuhan. Kita tidak bisa memaksa dengan keinginan kita. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Jadi anak Tuhan di tempat ini sebagai orang percaya, jangan saudara putus asa. Jangan saudara mulai meninggalkan Tuhan. Tetapi semakin saudara memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhanlah milik kita satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, ya.
Jadi otoritas dan kedaulatan penuh Tuhan sendiri. Jangan memaksa untuk keinginan sendiri. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Oleh sebab itu jangan sampai saudara putus asa. Jangan sampai saudara menyalahkan Tuhan. Apalagi meninggalkan Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan. Biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan. Dan menaruh harapan di dalam Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan tadi, saudara baca ini, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Apa maksudnya Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan? Ketika kita mau menunggu jawaban Tuhan, kapan Tuhan itu menjawab? Dia tidak membiarkan kita sendiri dengan kita sampai berputus asa. Tapi dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Karena dunia tidak bisa memberikan kepuasan itu sendiri dalam hidup kita. Memang pada kodratnya manusia itu tidak merasa puas dengan keadaan saudara. Saudara boleh percaya apa tidak saya katakan ini. Manusia itu tidak pernah merasa puas dengan segala keadaan. Baik itu keadaan baik maupun keadaan susah. Tidak pernah puas. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan kepuasan kepada jiwa kita. Amin. Yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Itu yang diberikan kita. Maka dari itu tidak ada dunia bisa memberikan kekekalan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kekekalan kepada kita. Sampai kita ke rumah Bapa, kita menerima kekekalan di sorga. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Oleh sebab itu mari Bapak Ibu saudara kasih. Kita boleh tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap boleh mengandalkan Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dulu, sampai sekarang, dan selamanya. Kepuasan yang diberikan kita itu tidak sama dengan kepuasan yang dunia berikan. Tetapi Tuhan memberikan kita damai, sejahtera, sukacita, puas, bahagia di dalam kita mengiring Tuhan. Amin. Haleluya. Terus dilanjutkan saudara. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Nah ini Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ini suatu tanda bahwa kita manusia itu terbatas adanya. Amin. Ya, terbatas adanya. Kita tidak pernah mengerti. Kita tidak pernah memahami apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kita. Untuk mulai dari awal kita lahir sampai kita mati. Masuk ke tempat kubur. Tidak tahu kita maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang sanggup mengerjakannya itu di dalam hidup kita. Amin. Mulai dari hari ini saudara, tidak ada satu jemaat pun GAB House of Prayer mengatakan, mengapa Tuhan ini semua harus terjadi. Ya, karena satu, itu suatu merupakan ketetapan Tuhan. Yang kedua, itu suatu waktunya yang Tuhan berikan bagi kita semua yang hadir pada pagi ini. Tidak ada satupun manusia yang dapat menentukan waktunya, kapan dia meninggal, kapan dia hidup. Tidak ada satupun. Karena Tuhan juga bukan sekedar meninggalkan kita. Ketika kita menunggu jawaban Tuhan, Tuhan memberikan kepuasan yang luar biasa dalam hati kita. Amin. Saudara, oleh sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan, kita juga tidak bisa memahami pekerjaan Tuhan dalam dunia ini, termasuk diri kita sendiri. Tetapi Tuhan itu baik, sungguh baik, terlalu sangat baik. Tuhan tidak merancangkan yang jahat. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Tuhan tidak pernah merancangkan sakit penyakit. Tuhan tidak merancangkan satu kecelakaan. Beri kemuliaan Tuhan. Amin. Firman Tuhan dijelaskan di dalam Yesaya 55 ayat 8. Karena itu rancanganku bukan rancanganmu.
jalanmu bukan jalanku. Demikian firman Tuhan. Amin. Amin. Saudara percaya itu? Pegang ayat itu. Ya. Sebab Tuhan berfirman, rancanganku bukan rancanganmu. Jalanmu bukan jalanku, kata Tuhan. Oleh sebab itu sebagai anak Tuhan harus tegar menghadapi sesuatu. Apa yang terjadi, boleh terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita ada di tangan Tuhan. Di dalam rancangannya. Amin. Dan bahkan Tuhan berjanji dan memberikan satu ketetapan. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padamu terhadap aku. Rancangan-rancanganku terhadap kamu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan aku pada kamu. Ya, rancangan-rancanganku kepada kamu. Demikian firman Tuhan. Rancangan yang penuh dengan damai, sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kalau saya mau tambahkan pagi hari ini. Itu merancangan Tuhan membawa kita dalam kesuksesan. Amin. Membawa rancangan Tuhan itu kepada kita kebahagiaan. Membawa kita rancangannya di dalam kemenangan. Oleh sebab itu saudara pulang dari tempat ini dijadikan Tuhan menjadi umat lebih dari pemenang. Amin. Amin. Tidak ada kalah terus dengan iblis. Tidak boleh kalah dengan keadaan. Tapi kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita tahu janji firman Tuhan itu menggenapi setiap orang yang percaya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih, pagi hari ini kita mau tetap mempercayainya. Ya, di dalam kasih dan kuasanya kita harus mempercayainya. Amin. Dan pada pagi hari ini setiap orang percaya, ya saya katakan ya, setiap orang percaya itu pasti menerima janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Saya tidak pernah melihat orang yang percaya itu tidak menerima janji Tuhan. Setiap orang percaya pasti mendapat penggenapan firman Tuhan. Penggenapan janji firman Tuhan. Antara lain, Bapak Ibu, akan cepat ya, saya katakan ya. Antara lain, Mazmur 37 ayat 23 dengan sampai 25. Saya akan baca lebih cepat ya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Saudara baca ya baik-baik ya ini ya. Perhatikan setiap ayat ini, perhatikan apa yang saya mau arahkan kepada saudara yang kekasih pada pagi hari ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Mari lanjut. Ya, 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Terus, Amsal 24 ayat 16. Saudara cermati ya, renungkan firman Tuhan ini yang saya baca. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amin. Saudara, lanjut di dalam Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Ya, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Ya, tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Terus lanjut. Ya. Ya, saudara cermati ayat-ayat ini. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat yang ke-18. Mazmur 34 ayat yang 18. Ya, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya, terakhir, Yakobus 5 ayat 16b. Ya, mari Bapak Ibu Saudara baca dengan benar ya.
sama-sama. Karena itu hendaklah kamu saling, belum Bapak Ibu, maaf, yang Yakobus 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita membaca semua ayat-ayat itu yang Tuhan janjikan kepada kita setiap orang percaya, apakah saudara bisa mengalaminya? Apakah saudara bisa mengalaminya? Apa yang terjadi setelah saya membaca hal itu? Apa yang saudara harus fokus akan hal itu? Apa saudara yang saudara baca tadi? Apa isinya? Yang paling fokus terhadap setiap orang percaya. Ya dikatakan yaitu, saudara baca lagi nanti di rumah ya. Doa kita selalu dikabulkan Tuhan ketika kita menjadi orang yang benar. Amin. Orang yang benar. Saudara baca mulai dari awal tadi sampai sini. Semua dikatakan orang benar. Orang benar. Orang benar. Orang benar. Orang benar. Orang benar. Kalau orang benar pasti menerima penggenapan janji Tuhan. Kalau orang benar pasti dijamin diberkati Tuhan. Kalau orang benar pasti dibela Tuhan, dilindungi Tuhan. Amin. Bisa beri kemuliaan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, saudara jangan terpancing oleh khotbah saya, tetapi saya menurut firman Tuhan. Tuhan berfirman, banyak dikatakan orang benar, orang benar, orang benar. Saya belum lagi banyak melihat ayat-ayat tersebut. Orang benar, orang benar, orang benar. Orang benar menerima janji penggenapan firman Tuhan. Mengalami mujizat. Ya, terutama ketika datang masa yang sukar saat ini. Ketika datang masa sukar saat ini. Kalau engkau orang benar, apakah kau termasuk orang benar? Baik yang menonton live streaming di rumah, dimanapun saudara berada saat ini, yang mendengar khotbah ini, yang melihat live streaming ini, saya katakan, apakah saudara termasuk orang benar? Nah ini saudara, ya, yang terakhir, ya, karena saya diburu waktu ya, saya singkat. Kriterianya apa Pak? Dikatakan orang benar. Nah ini penting Bapak Ibu, terima kasih. Banyak orang salah mengartikan orang benar. Ya, orang benar itu sering memberi Pak. Orang benar itu sering menolong orang. Orang benar itu Pak sering melakukan yang dianggap manusia, dianggap dirinya sendiri. Saya benar. Ya, firman Tuhan mengatakan Bapak Ibu. Ingat ya, di dalam Roma 3 ayat 10. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini orang benar. Amin. Amin. Tetapi tidak sampai itu saja titik. Masih koma Bapak Ibu Saudara. Ya, karena oleh dosa kita jauh dari Tuhan. Ya, oleh kemurahan Tuhan kita dibenarkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara kasih, kesimpulannya, Bapak Ibu dengar ya baik-baik. Kesimpulannya kriteria yang dipandang Tuhan, bukan dipandang dunia, bukan dipandang manusia, bukan dipandang diri sendiri. Menurut sudut pandang Allah, orang benar adalah orang yang percaya kepada Yesus dan oleh kasih karunia Allah telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan Yesus Kristus melalui darahnya yang tidak berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan iman kita. Amin. Amin saudara. Saudara paham mengenai hal ini? Haleluya. Saya ulangi ya. Ini penting saudara. Kriteria menurut sudut pandang Allah, orang benar adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya.
Dan oleh kasih karunia Allah telah kita dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan Yesus Kristus yang tidak berdasarkan sama sekali dengan tindakan dan perbuatan kita. Tetapi berdasarkan iman kita. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Saudara bisa baca nanti di rumah di dalam Roma 3. Roma 3 ayat 23 sampai 27. Amin. Yang kedua, saudara, yang terakhir. Ya, apa yang menjadi kriteria orang benar menurut sudut pandang Allah? Yang kedua, orang yang tetap tinggal di dalam firman Tuhan dan menuruti perintah firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan. Itu kriteria orang benar yang kedua. Amin. Bukan menuruti kehendak sendiri, tapi menurut seturut dengan firman Tuhan. Arti orang benar yang kedua, orang yang tetap tahu mengenal Allahnya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kita harus mengenal dengan baik siapa Yesus itu. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam firman-Nya, ya, dan melakukan firman-Nya. Ketika saudara melakukan hal tersebut, ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Ya, kamu akan dikabulkan doamu. Amin. Ketika engkau menjadi orang benar. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Saudara bisa baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. Amin. Ya. Paham? Terima kasih. Puji Tuhan. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu sekasih, Tuhan menginginkan kita semua yang hadir di tempat ini, biarlah kita boleh menerima penggenapan janji Tuhan yang benar. Amin. Penggenapan janji Tuhan itu akan semua yang hadir kita mengalaminya. Amin. Amin. Saudara akan menerima mujizat Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan, orang benar, orang yang takut kepada Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang benar, orang yang takut kepada Tuhan. Ya, semua Tuhan akan bela. Semua Tuhan akan memberikan jalan kepada saudara. Tidak ada jalan yang buntu di muka bumi ini. Ketika engkau, apa yang saudara harus kerjakan, itu adalah hak saudara, harus saudara kerjakan. Bagian Tuhan, itu Tuhan melakukan mujizat. Amin. Bagian kita harus kerjakan apa yang Tuhan, firman Tuhan mau kita kerjakan. Tapi bagian yang kita tidak mampu, Tuhan yang mengerjakannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus.